Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, Adesis mau membahas film berjudul Born Dead 2021. Menceritakan tentang seorang wanita yang setiap harinya mengumpulkan bangkai hewan. Selain untuk seni, dia juga menjualnya. Namun suatu hari dia bertemu seorang pria pembunuh. Disitulah hari-hari dia mulai berubah. Penasaran kan bagaimana cerita lengkapnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seekor bangkai burung gagak yang tubuhnya sudah terpisah, tengah disatukan kembali oleh seorang wanita bernama Luna. Dengan peralatan yang dimiliki, burung gagak itu pun dapat berdiri tegak seperti sedia kala. Luna memang menyukai seni. Selain untuk kepuasan tersendiri, karyanya itu bisa menjadi ladang cuan untuknya. Pagi itu Luna pergi ke hutan yang letaknya tidak jauh dari rumah tempat biasa Luna mencari bangkai hewan. Di sana Luna mendapatkan satu bangkai burung dara. Di hutan yang sama tapi jaraknya jauh dari Luna, terdapat seorang pria bernama Tony tengah membawa paksa wanita, sebut saja dia Tina, ke sebuah rumah kosong untuk dibunuh. Namun sebelum itu terjadi, Tina lebih dulu menusuk paha Tony pakai linggis. Meski terluka, Tony mampu menyerang balik. Dengan tenaga yang tersisa, Tony mencekik Tina sampai tewas, yang kemudian Tony pingsan di tempat. Keberadaan mereka ini ditemukan oleh Luna yang kebetulan sedang lewat. Luna memeriksa keadaan mereka. Mengetahui salah satunya masih hidup, dia menyeretnya masuk ke mobil. Ketika mau pergi, Luna baru ingat tasnya tertinggal. Luna kembali mengambil tasnya. Melihat jasad wanita, Luna menjadi kasihan. Ia pun akhirnya membawa jasad itu juga. Setibanya di rumah, Luna membawa mereka ke ruang kerjanya di basement. Di sana Luna mengikat pria itu sambil ia obati lukanya. Sedangkan jasad wanita diletakkan di meja tanpa sehelai pakaian. Apa yang dilakukan Luna ini cukup beresiko, tetapi Luna terlihat biasa aja. Bahkan ketika menyerahkan paket ke kurir, wajahnya tampak santai, gak ada panik-paniknya. Setelah selesai mengobati, Luna memotret seluruh tubuh jasad wanita. Namun tiba-tiba Tony sudah tersadar. Tony bingung kok dirinya bisa berada di tempat ini. Apalagi mengetahui dirinya diikat, Tony langsung berontak dan berkata kasar. Di situ Luna menenangkan Tony dan menjelaskan apa yang ia lakukan terhadapnya. Lalu Luna meminta Tony agar tidak terlalu banyak gerak dulu. Setelah Luna pergi, Tony mengingat kejadian waktu dia cekik Tina. Tony dibayang-bayangin hantu Tina sehingga Tony seperti orang gila dan mulai berhalusinasi. Keesokan harinya, Luna menyuapi Tony makan. Tony bertanya, "Apakah kau melaporkanku?" Luna tidak menjawab, bikin Tony kesal. Dia kembali berkata kasar, sehingga Luna yang emosi menusuk luka Tony pakai garpu, lalu memaksanya minum antibiotik. Hasil foto-foto Luna tempel di dinding kamarnya. Ketika ia menempelkan foto Tina, Luna menjadi esang dan menggali lubang sendiri. Kemudian Luna kembali ke Tony. Luna tidak sadar Tony tengah berusaha melepaskan ikatan. Melihat jasad wanita itu membusuk, Luna akan menyingkirkan dengan mencincangnya, tapi dia tidak tahu caranya. Tony menjelaskan cara mencincang tubuh manusia sampai alat-alatnya pun dikasih tahu. Di mana hal itu membuat Luna akhirnya tahu, ternyata Tony suka memperkaos wanita lalu membunuhnya. Korbannya pun sudah banyak dan Tina korban terakhir. Meski begitu Luna terlihat biasa aja, gak takut, gak ada niatan juga lapor ke polisi. Malah Tony yang panik sampai-sampai menyerang Luna. Untungnya Luna bisa membalikkan keadaan sehingga Tony kembali diikat di dekat jasad Tina. Beberapa jam sudah Tony diikat dengan keadaan berdiri, kakinya perih. Berulang kali Tony minta tolong dilepaskan, dia janji gak akan nakal, tetapi Luna tidak menggubris. Luna sengaja melakukan itu untuk membalas penyerangan Tony kepadanya. Malam harinya Tony hanya dikasih minum, itu pun sedikit. Tony yang kebelet pipis dibiarkan pipis di celana mengenai lukanya sehingga menjadi infeksi. Alhasil kondisi Tony semakin memburuk. Dia kembali berhalusinasi memakan isi perut Tina.
Sudah puas menyiksa Tony, barulah Luna membebaskan Tony, mengobati lukanya dan memberikan obat antibiotik serta selimut. Besok paginya Luna menyiapkan sarapan steak. Sementara itu Tony sudah terbangun. Keadaannya pun sudah sedikit membaik dan dia ingin balas dendam. Ketika Tony berada di dekat Luna, kedatangannya sudah diketahui Luna karena memang Luna menunggu Tony. Di situ Luna sengaja menyiapkan sarapan itu untuk Tony. Dia ingin berdamai dan ingin diajarkan bagaimana cara menjadi seorang pembunuh. Luna capek jadi orang lemah yang hanya diam terus jika dicela orang. Awalnya Tony ragu dengan perkataan Luna, tapi akhirnya dia percaya. Selesai Tony makan, Luna mengganti perban Tony. Luna bisa paham betul mengobati luka karena dulu dia kuliah kedokteran tetapi tidak lanjut. Luna selalu diajarkan ayahnya seni. Dari situlah dia lebih memilih seni. Sekarang mereka sudah akrab. Mereka bekerja sama mengurus jasad Tina. Tony memotong-motong tubuh menjadi beberapa bagian. Tak lupa Luna memotret momen itu. Semua sudah selesai. Luna melihat hasil cetakan foto tadi sambil nunggu Tony beres mandi. Di tempat yang berbeda, terlihat pasangan bernama Clicia dan Luca. Clicia adalah istri kedua ayah Tina. Di situ Clicia kesal karena Luna tidak mengangkat teleponnya. Tidak ada pilihan lain, Clicia dan Luca pun pergi ke rumah Luna. Kembali ke Luna. Selesai mandi, Tony dipinjamkan baju milik ayah Luna. Di situ Tony menanyakan perihal latar belakang Luna. Luna sebatang kara, ayahnya meninggal dan ibunya meninggal sejak ia lahir. Lalu tak lama Luna mendapat telepon dari Clicia yang kali ini Luna angkat. Clicia menekan Luna untuk menepati janjinya yang akan menandatangani akta rumah. Memang Clicia dan Luna ini sudah sepakat untuk menjual rumah itu, walau sebenarnya Luna dipaksa. Berhubung Clicia sebentar lagi tiba, Luna meminta Tony pergi. Tetapi Tony menolak, dia ingin melindungi Luna dan mereka menyusun rencana. Malam harinya Clicia datang. Clicia masuk dan langsung marah-marah. Saat mereka berdebat, Tony sudah siap di belakang Luca dengan pisaunya. Tony menghabisi Luca, sedangkan Luna membuat Clicia pingsan dengan memukulnya pakai asbak dan mengikatnya di kursi. Begitu Clicia tersadar, Clicia masih aja ngoceh, bahkan dia sampai menjelek-jelekan ayah Luna, sehingga hal itu membuat amarah Luna semakin memuncak. Luna sudah berani, dia tak segan-segan menyiksa Clicia dengan sangat kejam, yang kemudian memaksa Clicia minum asam klorida. Clicia pun akhirnya tewas. Luna kemudian menghampiri Tony. Di situ Tony mengeluarkan isi perut Luca. Dia bentuk menjadi huruf X sengaja dibuat untuk Luna. Luna senang dan mereka mantap-mantap di depan jasad Luca. Besok paginya, luka Tony menjadi parah akibat terlalu banyak gerak. Badannya pun demam, tetapi Tony tidak peduli dengan dirinya. Dia meminta Luna untuk segera menyingkirkan semua barang bukti. Luna membawa mobil Clicia ke hutan dan meninggalkannya di sana. Lalu dia pulang dengan berlari. Sedangkan Tony membawa semua jasad ke halaman belakang untuk dikubur. Di waktu yang bersamaan, kurir itu kembali datang. Dia masuk dan melihat aksi Tony. Kejahatan mereka terbongkar. Tony pun mengejar si kurir dan terjadilah perkelahian. Di perkelahian itu tidak ada yang menang. Dua-duanya tewas tertusuk sekop. Luna sangat amat bersedih. Dia membawa jasad Tony ke basement dan mengikatnya pakai kawat agar bisa foto bersama. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita film dari Born Dead. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.